Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Di sini saya sebagai moderator akan memandu acara presentasi mata kuliah pengantar pengembangan masyarakat Islam ini, dan tema yang akan kita sampaikan yaitu modal sosial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu ada saya sendiri, Nala Fitratul Ilmi, sebagai moderator dan pemateri 1, dan yang kedua ada Anzalina Solihah, pemateri 2, dan yang ketiga ada Alia Nur Syifa, pemateri 3. Langsung saja penyajian materi oleh pemateri 1, yaitu saya sendiri. Ya, pengertian modal sosial. Pandangan para pakar dalam mendefinisikan konsep modal sosial dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial, sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat pada diri individu yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua. Pendapat kelompok pertama ini diwakili oleh antara lain para pakar sebagai berikut. 1. Brehman dan Ron berpendapat bahwa modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua ada Penar yang mengemukakan bahwa modal sosial adalah jaringan hubungan sosial yang mempengaruhi perilaku individual yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada Wolcock mendefinisikan modal sosial sebagai kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia yang berupa saling percaya, saling pengertian, dan kesamaan nilai serta perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama. Jadi, menurut kelompok pertama ini dapat disimpulkan bahwa modal sosial akan semakin kuat apabila sebuah komunitas atau organisasi memiliki jaringan hubungan kerjasama baik secara internal komunitas atau organisasi. Pendapat kelompok kedua diwakili oleh antara lain para pakar sebagai berikut. 1. Fukuyama menjelaskan bahwa modal sosial merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama. Yang kedua, menurut Bowles dan Gintis, mendefinisikan modal sosial sebagai kapital sosial yang pada umumnya merujuk pada kepercayaan, perhatian pada suatu kelompok, kemauan untuk hidup dengan norma dari suatu komunitas. Jadi, menurut sudut pandang psikologi, dapat disimpulkan bahwa kelompok ini diwakili oleh ahli yang mengemukakan teori kepribadian yang melihat bahwa kemunculannya suatu kelompok kerja yang kohesif baru akan terjadi kalau individu memiliki sifat kepribadian tertentu. Sifat pribadi yang menumbuhkan modal sosial. Beberapa sifat kepribadian berikut ini adalah sifat kepribadian yang menjadi bagian dari modal sosial terkait dengan orientasi nilai yang dikemukakan oleh Schwartz, yaitu 1. Mentalitas berkelimpahan atau abundance mentality. Sifat kepribadian yang demikian dimiliki oleh orang yang suka membagi yang dimiliki kepada orang lain. Yang kedua, ada pikiran positif pada orang lain. Bila seseorang memiliki sifat demikian, maka orang lain dipandang sebagai bagian dari kehidupannya. Yang ketiga ada kemampuan berempati. Sifat ini dimiliki oleh orang yang bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kepekaan perasaan yang dimilikinya membuatnya mudah merasakan kegembiraan dan kesusahan orang lain. Yang keempat, ada komunikasi transformasional. Sifat ini dimiliki oleh orang yang selalu memilih kata-kata yang enak untuk didengar di telinga orang lain. Yang kelima ada berorientasi sama-sama puas. Orang yang memiliki sifat demikian dalam interaksinya dengan orang lain selalu ingin membuat orang lain merasa gembira seiring dengan kegembiraan yang dimilikinya. Yang keenam ada sifat melayani. Orang yang memiliki sifat demikian ini sangat senang melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah. Yang ketujuh ada kebiasaan apresiatif. Orang yang memiliki sifat ini suka memberikan apresiasi pada hal-hal yang dilakukan orang lain. Apresiasi ini membuat orang lain merasa dihargai. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang ketiga
berbagai manfaat modal sosial sebagai berikut. Yang pertama, manfaat pada masyarakat. Manfaat dari adanya modal sosial menurut Fukuyama dan Putnam adalah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Untuk yang kedua, manfaat pada organisasi. Sulasmi dalam penelitian disertainya menemukan bahwa semangat kerjasama, rasa saling percaya, berkolerasi dengan intensitas kerjasama yang selanjutnya mempengaruhi kualitas sinergi kerja organisasi. Untuk yang ketiga adalah manfaat pada individu. Goleman mengemukakan konsep inteligensi emosional yang komponennya banyak kerjasama dengan berbagai sifat yang mendukung terbentuknya modal sosial. Menurut Tenter, ada 3 ciri dalam suatu komunitas yang berkualitas, yaitu yang pertama konsep. Konsep adalah sebuah gagasan yang dihasilkan dari hasil pengolahan terhadap kumpulan pengetahuan dan wawasan yang dijadikan dasar untuk menghasilkan sebuah inovasi. Untuk yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi adalah realisasi atau pelaksanaan suatu konsep. Yang ketiga adalah koneksi. Koneksi adalah kekayaan sebuah organisasi yang berupa pengetahuan akan tumbuh dan berkembang melalui kegiatan berbagi wawasan antar sesama komponen organisasi, baik antar pekerja, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya. Untuk yang keempat adalah kredibilitas. Kredibilitas terkait dengan kejujuran di dalam berinteraksi dengan pihak lain. Yang kelima, kepedulian, sikap peduli diwujudkan dalam pemberian perhatian pada sesama warga komunitas. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan modal sosial, antara lain yang pertama adalah belajar sesama dalam sebuah kelompok, belajar bersama dalam meningkatkan hasil kerja kelompok dan perasaan menyatu dalam organisasi. Yang kedua adalah pendidikan karakter untuk mengembangkan kemampuan individu agar bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan membuat kegiatan bersama, misalnya kegiatan olahraga antar lembaga, saling mengunjungi, kongres kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat, pendidikan di sekolah dan dalam keluarga. Keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menghargai akan membentuk sifat kepribadian yang mendasari pembentukan modal sosial, sehingga akan mudah tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.